Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Ibu Mazlumi, SEMMAKCA. Perkenalkan, saya Adi Lutfianisa dengan NIM 21141900029 dari Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Transformasi Digital Audit, Integritas Auditor, dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Timur. Yang pertama adalah latar belakang. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terutama di era digital yang serba cepat dan kompleks. Masih ditemukan kasus kegagalan audit karena rendahnya integritas dan skeptisisme auditor, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 dan PT SNP Finance tahun 2018 yang mencoreng kepercayaan publik. Transformasi digital telah mengubah cara kerja kantor akuntan publik untuk mendorong penggunaan teknologi seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan Internet of Things dalam proses audit untuk meningkatkan efisien dan akurasi. Transformasi digital menghadirkan tantangan seperti resiko keamanan data, pelanggaran privasi, serta kesenjangan kemampuan auditor dalam menguasai teknologi. Selanjutnya ada peran auditor tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Diperlukan etika profesi yang kuat seperti integritas dan skeptisisme profesional untuk menjaga kualitas dan objektivitas hasil audit. Penerapan teknologi yang tidak sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP dapat menurunkan kredibilitas hasil audit. Integritas dan skeptisisme profesional auditor menjadi semakin penting dalam menjaga objektivitas, kredibilitas, dan kualitas hasil audit. Tanpa dua sikap ini, kemajuan teknologi saja tidak cukup untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan terpercaya. Selanjutnya yang kedua dari ResearchGate ditemukannya beberapa jurnal pembanding untuk transformasi digital, yaitu pada penelitian Chia dan Rahayu tahun 2024 menemukan bahwa transformasi digital audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya untuk penelitian Rumah Horbo dan Dewayanto tahun 2024, Musliman et al. Tahun 2024, Rizka Khairatun Nisa et al. 2024, Vita Gali dan Giuliani tahun 2024 menemukan peneliti sebelumnya lebih banyak membahas tentang dampak digitalisasi pada audit internal, efisiensi, dan laporan keuangan dengan studi literatur. Selanjutnya untuk integritas auditor, pada penelitian Maulana tahun 2020 menemukan bahwa integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Bertentangan dengan Iskandar tahun 2018 yang menemukan bahwa integritas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik. Selanjutnya untuk skeptisisme profesional auditor, pada penelitian Safir et al. Tahun 2021 menemukan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Bertentangan dengan Tawakal tahun 2019 menemukan bahwa skeptisisme profesional auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, ada penelitian dari Rahim et al. Tahun 2020 yang menemukan bahwa integritas dan skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit tetapi untuk objek penelitiannya adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, bukan pada kantor akuntan publik. Penelitian ini menggabungkan aspek teknologi digital seperti transformasi digital audit dengan etika profesi seperti integritas dan skeptisisme profesional dalam satu model yang belum banyak diteliti secara simultan di kantor akuntan publik wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transformasi digital audit, integritas auditor, dan skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit secara simultan. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah transformasi digital audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Yang kedua, apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Yang ketiga, apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu menguji pengaruh transformasi digital audit terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Yang kedua, untuk menguji pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Manfaat penelitian yang pertama dan manfaat teoritis untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi dan audit, khususnya terkait pengaruh transformasi digital audit, integritas auditor, dan skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit. Untuk manfaat praktif bagi kantor akuntan publik sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi tantangan transformasi digital serta meningkatkan kemampuan pemahaman tentang pentingnya integritas dan skeptisisme profesional dalam proses audit. Bagi auditor untuk meningkatkan kesadaran auditor
dalam menerapkan etika profesi, integritas, dan sikap skeptis dalam praktik audit serta mendorong adaptasi teknologi yang efektif. Bagi akademisi sebagai referensi dan dasar bagi mahasiswa, dosen, dan penelitian untuk penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi, audit, etika profesi di era digital. Selanjutnya ada kajian pustaka teori penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama, teori keagenan yang menjelaskan hubungan pemilik dan agen yang bisa terjadi konflik karena kepentingan mereka berbeda. Teori ini menjadi teori dasar dalam penelitian ini. Selanjutnya ada teori TAM yang menjelaskan mengapa individu menerima dan menolak teknologi yang terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, manfaat yang dirasakan, dan yang kedua, kemudahan dalam penggunaan. Selanjutnya yang ketiga ada teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku individu berdasarkan 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk konsep penelitian, yang pertama ada transformasi digital audit sebagai variabel X yang pertama, yaitu merupakan perubahan signifikan dalam proses audit dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi digital seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan Internet of Things. Untuk yang kedua, integritas auditor merupakan nilai moral yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab seseorang dalam bertindak sesuai dengan prinsip etika profesi dan kebenaran dengan SPAP, Kode Etik Akuntan Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang mewajibkan auditor menjaga integritas, independensi, dan kompetensi. Selanjutnya untuk variabel X yang ketiga ada skeptisisme profesional auditor yang dimana sikap kritis dan kehati-hatian dalam mengevaluasi bukti audit. Auditor wajib mempertanyakan, memverifikasi, dan tidak mudah percaya informasi tanpa bukti yang cukup. Sikap ini penting untuk mencegah manipulasi dan menjaga kualitas audit. Selanjutnya ada kualitas audit sebagai variabel Y yang dimana kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material atau kecurangan dalam laporan keuangan secara jujur dan objektif. Audit yang berkualitas harus dilakukan dengan integritas, ketelitian, serta mematuhi standar profesional. Penelitian terdahulu untuk variabel yang pertama, yaitu transformasi digital ditemukan peneliti pada Rumah Horbo dan Dewayanto tahun 2024, Fadila et al. Tahun 2025, dan Cia Rahayu tahun 2024, yang dimana ditemukan bahwa transformasi digital AI atau IOT meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas audit. Selanjutnya yang kedua, ada integritas auditor. Pada penelitian Maulana tahun 2020, Saputra et al. Tahun 2023, dan Sinam Bella dan Darmawan tahun 2022 menemukan bahwa integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Bertentangan dengan penelitian Iskandar tahun 2018 dan Prahabsa tahun 2024, yang dimana integritas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, untuk variabel yang ketiga ada skeptisisme profesional auditor. Pada penelitian Safir et al. Tahun 2021 dan Su dan Sari tahun 2021, menjelaskan tentang skeptisisme profesional berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit, bertentangan dengan penelitian Muslim et al. Tahun 2020 yang menjelaskan tentang skeptisisme diuji sebagai variabel moderasi, tetapi hasilnya tidak selalu signifikan. Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan sebelumnya, ditemukannya hipotesis dan kerangka pemikiran sementara, yaitu transformasi digital audit berpengaruh pada kualitas audit, integritas auditor berpengaruh pada kualitas audit, dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh pada kualitas audit. Untuk metodologi penelitian, ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel pada penelitian ini, yaitu populasinya adalah auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta Timur yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menerapkan audit digital. Dan yang ketiga, auditor memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan per-process sampling dengan pemilihan berdasarkan kriteria tertentu, data didapat relevan. Untuk jumlah sampel sebanyak 80 auditor berdasarkan rumus Lovin dengan tingkat 5%. Jenis penelitian ini menggunakan data primer dengan sumber data yang diperoleh oleh responden melalui penyebaran kuesioner pada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Timur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Untuk teknik analisis data, menggunakan pendekatan partial least square, structural equation, modeling atau PLSF dengan bantuan software Smart PLF 3.0. Untuk rancangan analisis dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, analisis statistik deskriptif yang menjelaskan tentang nilai mean, max, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk yang kedua, ada measure model atau order model. Yang pertama ada uji validitas, terdiri dari konvergen validitas dan diskriminant validitas. Selanjutnya untuk uji reliabilitas ada Cronbach Alpha, composite reliability, dan ROA, dan nilai AV. Yang ketiga ada structural model atau inner model. Yang pertama ada koefisien determinasi, terdiri dari R-square dan adjust R-square. Yang kedua ada Path coefficient menjelaskan tentang hubungan antar variabel. Yang ketiga dan ada FIV berdasarkan uji multikolinearitas. Selanjutnya ada
Q-square, dan F-square. Dan yang terakhir ada uji signifikansi yang terdiri dari bootstrapping dengan 5.000 subsampel dan uji statistik dan p-value. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden adalah pria dengan sebesar 57,5% yang berusia kurang lebih dari 25 tahun sebesar 45%, pendidikan S1 sebesar 76,3%, dan masa kerja lebih dari 5 tahun sebesar 42,5%. Data ini menunjukkan mayoritas responden berpengalaman dan memiliki latar belakang akuntansi sebesar 98,8%. Untuk uji yang pertama ada uji statistik deskriptif. Itu menghasilkan nilai MEN berkisar 3,88 sampai 4,213 yang menunjukkan mayoritas responden cenderung setuju. Untuk nilai MEN tertinggi pada kualitas audit sebesar 4,213. Untuk MEN terendah pada variabel transformasi digital audit dengan nilai 3,888. Untuk nilai min dan max berada pada skala Likert 1 sampai 5 serta standar deviasi yaitu sebesar 0,611 sampai 1,75 yang menandakan bahwa jawaban responden cukup konsisten. Selanjutnya masuk ke measure model atau outer model. Di sini dipaparkan untuk outer model dari Smart PLS-nya. Yang kedua ada uji validitas, yaitu ada validitas konvergen. Validitas konvergen ini dinyatakan valid jika berada di nilai lebih besar dari 0,70. Yang kedua ada validitas diskriminan, terbagi menjadi 3, yaitu ada 1 Farnell Laker, cross-loading, dan HTMT. Untuk Farnell and Laker, menunjukkan nilai di atas 0,70 yang berarti memenuhi kriteria Farnell Laker dan validitas diskriminannya terpenuhi. Untuk variabel yang pertama, mendapatkan nilai sebesar 0,803. Untuk variabel yang kedua, mendapatkan nilai 0,834. Untuk variabel yang ketiga, mendapatkan nilai 0,796. Dan yang terakhir, untuk variabel Y, mendapatkan nilai sebesar 0,798. Selanjutnya untuk cross-loading, yang dimana hasil cross-loading ini menunjukkan setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk asalnya, sehingga validitas diskriminan terpenuhi. Selanjutnya untuk heterothread monothread atau HTMT menunjukkan seluruh nilai berada di bawah maksimum 0,90. Oleh karena itu, model ini memenuhi kriteria validitas diskriminan. Untuk transformasi digital audit mendapatkan nilai 0,696. Yang kedua, untuk skeptisisme profesional audit mendapatkan nilai 0,701. Dan yang terakhir, untuk kualitas audit mendapatkan nilai 0,725. Untuk uji yang ketiga ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini berisikan tentang Cronbach Alpha, Composite Reliability, ROA, lalu nilai AV. Untuk Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan ROA Alpha memenuhi kriteria valid dan reliable jika bernilai lebih dari 0,70, lalu untuk nilai AV lebih dari 0,50. Bisa dilihat untuk transformasi digital audit, Cronbach Alpha-nya 0,931, ROH Alpha-nya 0,934, Composite Reliability-nya 0,942, dan nilai AV-nya 0,645. Untuk integritas auditor, Cronbach Alpha-nya 0,51, ROH Alpha-nya 0,951, Composite Reliability-nya 0,958, dan AV-nya 0,695. Untuk skeptisisme profesional auditor mendapatkan nilai sebesar Cronbach Alpha-nya 0,936, lalu untuk ROA-nya 0,943, Composite Reliability-nya 0,945, dan AV-nya 0,634. Yang terakhir untuk kualitas audit, Cronbach Alpha-nya sebesar 0,928 dan ROA-nya sebesar 0,931, Composite Reliability-nya 0,940, dan nilai AV-nya 0,637. Untuk hasil penelitian struktur model, yaitu atau inner model, yaitu uji yang keempat ada uji multicollinearitas atau uji FIF. Nilai ini dinyatakan bebas dari multicollinearitas karena seluruh nilai FIF berada di atas 5 namun tidak melebihi 10, sehingga nilai ini memenuhi kriteria dan kelayakan model menurut Hare et al. 2017, Ghazali dan Kusuma Dewi pada tahun 2023. Yang pertama, untuk transformasi digitalnya mendapatkan nilai 2,473, integritas auditornya mendapatkan nilai sebesar 2,799, dan skeptisisme profesional auditornya mendapatkan nilai 2,222. Untuk uji yang kelima ada uji koefisien determinasi, yaitu di sini ada uji R-square dan R-square adjusted.
Nah, di mana S-square-nya mendapatkan nilai 0,608 yang artinya 60,8% variabel kualitas audit dijelaskan oleh transformasi digital audit, integritas auditor, dan skeptisisme profesional auditor, sedangkan sisanya 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk nilai S-square adjust sebesar 0,592 yang mengindikasi bahwa model memiliki kemampuan prediksi kategori moderat sesuai teori yang dipaparkan oleh Hare et al. Tahun 2017. Untuk uji yang keenam ada prediktif relevan. Di sini ada Q-square, yang dimana nilai Q-square untuk variabel dependen yaitu kualitas audit sebesar 0,365, yang berarti nilai tersebut menunjukkan prediksi sedang atau moderat. Hal ini sejalan dengan penelitian Cohen pada tahun 1988. 7 ada efek size. Di sini ada F-square untuk variabel yang pertama ada transformasi digital terhadap kualitas audit mendapatkan nilai 0,157 yang artinya sedang. Variabel yang kedua, integritas auditor terhadap kualitas audit sebesar 0,036 yang bernilai kecil. Lalu selanjutnya ada variabel yang ketiga, skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit sebesar 0,088 yang dimana nilainya itu kecil. Pada pengujian ini, transformasi digital memiliki tren pengaruh terbesar terhadap kualitas audit yang didukung oleh referensi teori Hare et al. Dan Cohen 1988. Yang terakhir ada uji hipotesis. Uji ini menghasilkan nilai statistik dan p-value. Untuk transformasi digital terhadap kualitas audit mendapatkan nilai tes statistik 2,799 dan p-value-nya 0,003 yang menghasilkan nilai signifikan positif. Selanjutnya untuk integritas auditor terhadap kualitas audit menghasilkan nilai tes statistik 1,296 dan p-value-nya 0,098 yang dimana hasil ini tidak signifikan. Selanjutnya untuk skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit mendapatkan nilai sebesar tes statistiknya 1,963 dan p-value-nya 0,025 yang dimana hasil ini merupakan signifikan positif sejalan dengan kriteria signifikan menurut Hare et al. Pada tahun 2017. Kesimpulan, dari hasil uji yang dipaparkan sebelumnya, ditemukan adanya hipotesis akhir yang dimana hasil tersebut yang pertama ada transformasi digital audit berpengaruh signifikan dengan tingkat 1% terhadap kualitas audit, yang dimana hipotesis yang pertama diterima. Untuk yang kedua, integritas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga hipotesis yang kedua ditolak. Yang ketiga ada skeptisisme profesional auditor. Yang ketiga ada skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan dengan tingkat 5% terhadap kualitas audit, yang dimana hipotesis ketiga diterima. Dalam penelitian ini, integritas auditor belum terbukti dapat meningkatkan kualitas audit. Integritas tidak berpengaruh karena dinilai sebagai nilai dasar profesi, sehingga responden memberi penilaian secara seragam. Selain itu, tekanan klien dan lemahnya pengawasan etika turut memengaruhi. Yang terakhir ada saran untuk kantor akuntan publik, yaitu yang pertama untuk meningkatkan penerapan transformasi digital termasuk pemanfaatan big data, AI, Internet of Things, dan komputasi awan. Yang kedua, ada KAP perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkala guna meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja auditor. Yang ketiga, ada proses audit digital harus dilaksanakan sesuai dengan standar pengendalian mutu internal untuk menjaga konsistensi dan keandalan hasil audit. Untuk saran yang kedua, ditujukan untuk auditor, yaitu auditor perlu mengasah skeptisisme profesional dengan sikap kritis, teliti, dan berbasis bukti. Integritas harus dijaga meskipun berada di bawah tekanan. Tingkatkan kemampuan analisis dan teknis baik dalam audit konvensional maupun berbasis teknologi. Untuk penelitian selanjutnya, yang pertama ada perluasan wilayah penelitian dan penambahan responden untuk meningkatkan representativitas hasil. Yang kedua ada disarankan untuk menambah variabel baru seperti independensi, tekanan klien, atau budaya etika. Yang terakhir ada pertimbangan penggunaan variabel moderasi dan dampak teknologi baru terhadap kualitas audit. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.